Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu, sebab sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, untuk menjadi seorang saksi tidak selalu mudah, sebab belum tentu orang lain akan percaya dengan kesaksian kita. Tentu banyak hal menjadi pertimbangan yang digunakan orang untuk sampai pada sikap menerima dan mempercayai kesaksian iman kita. Seperti itulah perasaan yang dialami oleh Maria Magdalena dan 2 orang murid ketika perjalanan ke Emmaus. Ketiga orang ini menjadi saksi kebangkitan Yesus karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Mereka tidak berdiam diri saat mengetahui kebangkitan guru yang mereka kasihi. Baik Maria maupun kedua murid Yesus dalam peristiwa terpisah segera memberitahukan berita gembira itu kepada para murid lainnya yang sedang berduka. Namun, apa yang mereka dapatkan? Kesaksian mereka tidak dipercayai oleh para murid lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena perempuan dalam tradisi dan kultur pada masa itu dianggap rendah dan tidak layak untuk menjadi sumber suatu berita, apalagi kebenaran tentang kebangkitan Tuhan. Mengetahui kedegilan dan ketidakpercayaan para murid, Yesus menampakkan diri kepada mereka semua dan menegur, mencela ketidakpercayaan mereka. Setelah peristiwa itu, barulah para murid percaya akan kebangkitan Yesus. Inilah saat bagi Yesus untuk memberikan amanat agungnya kepada mereka, yakni memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan para murid pun menaatinya.
Saudara-saudari terkasih, seperti para murid, iman kita kepada Yesus mungkin sangat kecil. Ada saat di mana kita meragukan Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita. Akan tetapi, Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam keraguan terus-menerus. Ia memang tidak menampakkan diri secara langsung seperti kepada para murid, namun Ia mampu memakai berbagai cara dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang dapat diandalkan, Allah yang Maha Kuasa dan adil, Allah yang Maha mengetahui segala keinginan dan kesusahan kita. Ia adalah Allah yang segera menolong dan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi aneka persoalan hidup ini. Pertanyaannya ialah, percayakah kita? Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus dari kematian menjadi bukti paling kuat bagi kita bahwa maut pun tak mampu mengalahkan Yesus. Karena itu, mari kita jangan meragukan kasih Kristus kepada umat manusia. Pergilah, beritakan kabar keselamatan itu kepada semua orang, sebab kita adalah murid-murid-Nya yang menjadi saksi-saksi cinta kasih-Nya bagi semua orang. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkaulah Putra Allah yang bersaksi tentang betapa besar cinta Allah Bapa pada umat manusia. Ajarilah kami untuk tetap setia menjadi saksi dan pewarta kabar keselamatan-Mu bagi siapa saja yang kami jumpai dalam hidup ini. Terutama, ajarilah kami mempercayai kuasa-Mu yang tidak terkalahkan dan kasih-Mu yang sungguh besar. Sertailah kami selalu dalam hidup ini. Berkenanlah mengabulkan doa kami ini, ya Tuhan, penyelamat sejati kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.